warahmatullahi wabarakatuh. In front of you, I want to tell different analytical and hortatory exposition text. Nah, exposition ini merupakan suatu jenis teks yang sering dibahas dalam kalimat bahasa Inggris. Exposition is comprehensive description and explanation of an idea or theory. Dengan kata lain, teks eksposisi ini merupakan suatu jenis teks yang bertujuan untuk persuasif atau mempengaruhi orang lain dan pendapat dari si pembaca. Biasanya eksposisi ini ada di dalam pidato, diskusi, debat, dan sebagainya. Eksposisi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu analytical exposition text dan hortatory exposition text. Selanjutnya ada perbedaan dan pengertiannya. Seperti penjelasan sebelumnya, teks eksposisi atau exposition text itu merupakan jenis teks yang bersifat persuasif agar memiliki pemikiran dan pendapat yang sama akan suatu hal. Exposition text dibagi menjadi dua, analytical exposition dan hortatory exposition. What is hortatory exposition? Hortatory exposition is a type of spoken or written text that is intended to explain the listener or reader that something should or should not happen. Dengan kata lain, hortatory text ini merupakan teks yang berfungsi untuk menjelaskan suatu hal dan berfungsi untuk mempengaruhi pembaca dan pendengarnya. Struktur dari hortatory exposition ini ada 3 bagian. Yang pertama ada tesis, argument, dan recommendation, di mana tesis ini berisikan tentang suatu permasalahan yang sedang terjadi, yaitu pernyataan-pernyataan yang diawali dengan kalimat according to me, for me, in my opinion, dan sebagainya. Nah, untuk argumen di sini yaitu berisikan tentang alasan-alasan untuk mendukung pernyataannya. Nah, biasanya juga diawali dengan firstly, secondly, thirdly, dan sebagainya, atau because of that, etc. Terus yang terakhir itu recommendation, di mana ini berupa saran dari si penulis atau penutur kalimat yang telah diutarakan. Biasanya ditandai dengan kalimat should dan shouldly atau sebagainya. Nah, lalu apa perbedaannya? Ini dia perbedaannya. What is analytical exposition? Analytical exposition is a text that elaborates the writer idea about phenomenon surrounding to persuade listener or reader. Dengan kata lain, analytical exposition ini sama halnya dengan hortatory exposition, yaitu berfungsi untuk meyakinkan para pembaca dan pendengar mengenai pendapat dari si penulis. Lalu, apakah sama struktur teksnya dengan hortatory exposition? Ada 3 bagian juga, ada tesis, arguments, dan conclusion. Nah, ada tesis. Tesis ini berisi sama halnya dengan hortatory text, yaitu berisi tentang suatu pernyataan dari si penulis. Misal contohnya according to me, I think, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu ada arguments. Argument ini kan berisikan tentang alasan-alasan yang mendukung untuk suatu kalimat atau pernyataan, yaitu seperti firstly, secondly, terus thirdly, dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu conclusion, di mana ini adalah sebuah kesimpulan, berisi kesimpulan dari sebuah pernyataan yang sudah disampaikan oleh si penulis. Lalu apakah betulkah perbedaannya tidak terlalu jauh dengan analytical exposition text? Ya, betul, ada perbedaan dari analytical dan hortatory exposition text ini memang tidak menunjukkan signifikan dalam segi perbedaannya ya. Untuk analytical tersendiri dan hortatory exposition tersendiri itu yang membedakannya dari paragraf akhir. Kalau hortatory itu paragraf akhirnya berupa recommendation atau saran. Analytical itu paragraf akhirnya berisi conclusion atau berupa kesimpulan. Berikut ada contohnya, saya tayangkan untuk kalian bisa describe-kan ya. Nah, tak kasih contoh di sini adalah contoh
hortatory exposition text. Ada title Why you should eat breakfast. Nah, kenapa kamu harus sarapan pagi atau makan pagi? Oke, di situ ada paragraf 1. A lot of people bla 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 bla. Anda baca saja sampai kalimat akhirnya. Nanti sampai going to their activities. Itu merupakan paragraf 1, berarti dia merupakan tesis. Nanti kita selanjutnya akan analisa, kemudian lanjut eksposisi. Biasanya teksnya adalah teks panjang. Tidak mungkin teksnya sedikit, tidak mungkin. Nah, ini ada berapa paragraf, silakan Anda hitung. Nah, kemudian kita akan analisa dari apa yang sudah diberikan contoh tadi. Untuk generic structure, why you should eat breakfast, paragraf pertama di sini namanya tesis. Nah, tesis ini merupakan apa toh gitu. Tesis ini merupakan sebuah permasalahan. Ya, di sini a lot of people, especially young people, go throughout the day without having breakfast. Many people believe that it is not necessary, or they say that they don't have time for that and begin their day with no meal. I believe that everyone should eat breakfast before going to their activities. Oke, and extra. Lanjut. Nah, yang kedua ini argument. Argument ini berarti alasan yang menguatkan atau mendukung untuk permasalahan yang telah diutarakan oleh si penulis. Nah, the first reason. Nanti ada the second reason, the third reason. Alasan pertama, alasan kedua, dan alasan ketiga, dan seterusnya. Nanti Anda bisa baca saja sendiri. Nah, the second, the last. Nah, kemudian yang paragraf terakhir, ini adalah bentuk recommendation. Yang kita bisa bedakan di hortatory ada recommendation, dan di analytical itu ada conclusion atau reiteration. Nah, rekomendasinya yang mana? Nah, you have to realize that breakfast is the most important meals of the day. Nah, you have to realize berarti should or should not happen, didn't. Nah, seperti itu. Jadi, yang harus dikerjakan apa, yang tidak harus dikerjakan apa. Sedangkan di sini ada contoh dari analytical exposition text dengan judul Organic Farming, a Solution for Harmless Food. Didukung dengan firstly, secondly, finally, dan yang terakhir ini paragraf conclusion atau reiteration, merupakan sebuah kesimpulan dari sebuah teks yang telah dipaparkan. Kita baca saja. Therefore, organic farming should replace conventional one to reduce the using of pesticides which usually bla bla bla. Nah, kita bisa lihat dari teks yang ditandai dengan warna merah, ini merupakan kesimpulan dari sebuah paparan teks ya. Jadi penulis ini menyimpulkan bahwasanya pertanian organik itu lebih baik daripada dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi dengan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis, makanan kita itu lebih aman. Begitu. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian bisa memahami materi yang telah saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada, memakai masker, menjaga jarak.